Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita kadang sering mengeluh tentang kehidupan ini, terutama tentang berikhtiar mencari rezeki. Padahal kita juga tahu bahwa rezeki kita sudah ada yang atur. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-Nya. Rezeki bukan sekadar uang, barang berharga, atau hal-hal yang bersifat material. Rezeki yang paling berharga adalah iman dan Islam, karena hanya dengan kedua faktor itu pula kita akan dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan setiap orang dalam mendapatkan rezeki itu berbeda-beda dan Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi, bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30. Mendapatkan rezeki bisa dengan berbagai cara. Bahkan Allah memiliki banyak sekali pintu rezeki. Semua tergantung bagaimana cara kita mampu membuka pintu rezeki tersebut. Dalam video kali ini, kita akan kupas tentang satu nikmat berupa rezeki. Jadi, apa itu rezeki? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki diartikan dengan segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan Tuhan, dapat berupa makanan sehari-hari, nafkah, pendapatan, keuntungannya, dan sebagainya. Ibnu Khaldun mendefinisikan kata rezeki, dikaitkan sebagai peranan manusia sebagai pengelola sumber-sumber alam, yang telah ditundukkan oleh Allah. Sedangkan Dawan Raharjo, mengartikan kata rezeki sebagai istilah sehari-hari, yang lebih condong pada persoalan ekonomi. Hamka sendiri, mendefinisikan kata rezeki sebagai pemberian atau karunia, yang diberikan Tuhan kepada makhluk-Nya, untuk dimanfaatkan dalam kehidupan, seperti, makanlah dari karunia Allah yang halal dan baik. Karunia diartikan sebagai rezeki, atau pemberian dari Allah kepada makhluk-Nya tanpa kecuali. Dalam hal mencari rezeki, kita harus memahami konsep rezeki, salah satunya adalah konsep rezeki dalam Islam. Pemahaman terkait konsep rezeki dalam Islam, menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Muslim, di seluruh dunia, agar tenang dalam menjalani kehidupan di dalam dunia. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya membatasi rezeki hanya dalam masalah harta. Namun, konsep rezeki dalam Islam dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Dalam Al-Quran, rezeki disebut sebagai rizki yang dapat diartikan menjadi beberapa makna atau arti. Dengan mengetahui konsepnya, seorang muslim akan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Rezeki sejatinya digunakan untuk mencapai ketakwaan, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, menggunakan apa yang sudah Allah berikan, melalui cara yang diajarkan oleh syariat Islam. Rezeki yang Allah berikan tidak selalu tentang harta, namun bisa dalam bentuk yang lain. Allah menjamin setiap rezeki semua makhluk ciptaannya, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, hingga mikroorganisme yang hidup di sekeliling kita. Allah tidak merasa berat dengan pemenuhan kebutuhan makhluk-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Tidak sepatutnya seorang muslim terlalu khawatir terhadap apa yang sudah Allah jamin terhadapnya, apalagi sampai menempuh segala cara yang dilarang oleh syariat Islam. Mudah sulitnya ujian yang dihadapi adalah bentuk ujian Allah kepada setiap hambanya. Saat dilanda kesulitan harta, manusia perlu muhasabah, karena bisa jadi Allah memberikan rezeki dalam bentuk yang lain, misalnya, dalam bentuk jasmani yang sehat, kendaraan, kesehatan, dan keturunan yang soleh salehah. Selain itu juga rezeki perlu diperjuangkan. Rezeki yang Allah berikan tidak diberikan semuanya dalam satu waktu, melainkan Allah memberikannya pada waktu yang tepat. Allah memang sudah menentukan rezeki untuk setiap hambanya, namun rezeki tersebut harus kita ikhtiarkan melalui cara yang Allah perbolehkan, sehingga dengan itu manusia tidak bermalas-malasan dalam bekerja. Melapangkan pintu rezeki bisa ditempuh dengan beberapa cara, bisa dengan cara bersedekah, melakukan salat sunnah, puasa sunnah, maupun membantu kesulitan orang lain.
Inilah beberapa jalan rezeki yang ada dalam Al-Quran, yang telah kami rangkum, simak penjelasannya berikut. 1. Rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir untuk tidak mendapatkan rezeki, karena Allah sudah berjanji bahwa setiap makhluk yang ada di bumi sudah dijamin rezekinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Semua makhluk hidup seperti manusia, binatang melata dan merayap, burung, serta makhluk ciptaan Allah lainnya, semua sudah dijamin rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukul batu yang besar dengan tongkatnya. Ketika batu itu terbelah, ternyata terdapat batu lagi di dalamnya dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian tongkat itu dipukulkan lagi ke batu kedua, hingga muncul batu ketiga. Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya untuk terakhir kali ke batu ketiga hingga terpecah belah. Beliau sangat takjub, karena ternyata di dalam pecahan batu tersebut hidup seekor belatung yang sangat kecil dengan secuil makanan di mulutnya. Nabi Musa pun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar perkataan belatung kecil tersebut. Belatung itu berkata, "Maha suci zat yang melihatku, mendengar perkataanku, mengetahui tempatku, mengingat, dan tak melupakanku." Lewat kejadian tersebut, Allah memberi pelajaran kepada Nabi Musa dan kepada kita semua bahwa Allah menjamin rezeki semua makhluknya dimanapun ia berada. Allah juga mendengar apa yang makhluknya butuhkan. Janin yang berada dalam rahim ibu saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia belum dapat berusaha apapun. Maka dari itu, manusia yang berakal sehat juga sempurna tidak seharusnya mengkhawatirkan rezekinya. Manusia boleh saja khawatir tentang rezeki yang dimilikinya, namun tidak boleh berlebihan hingga sampai menggoyahkan bahkan menggadaikan keimanan karena rasa khawatir itu, sebab Allah telah menjamin dan menetapkan rezeki bagi seluruh makhluknya. Allah juga mengetahui tempat kediaman makhluknya ketika hidup di dunia, dan mengetahui juga tempat penyimpanannya setelah mati. Semua telah tertulis dan diatur dengan rapi dalam Lauh Mahfuz, yang berisi semua perencanaan dan pelaksanaan, dari seluruh ciptaan Allah secara menyeluruh dan juga sempurna. 2. Rezeki karena rasa syukur, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7, yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, jika seseorang bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya. Sementara jika seseorang mengingkari nikmatnya, maka sesungguhnya azabnya sangat pedih. Bentuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang ingkar terhadap nikmatnya adalah dengan melenyapkan semua nikmat yang telah diberikan. Maka dengan banyak bersyukur, niscaya Allah akan membukakan pintu rizkinya. 3. Rezeki karena menikah. Menikah adalah bersatunya dua insan dalam satu ikatan yaitu pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya, Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Karena dengan menikah satu pintu rizki telah terbuka. 4. Rezeki karena anak. Setiap anak membawa rezekinya masing-masing, maka jangan takut miskin karena hadirnya seorang anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 31, yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat 31. 5. Rezeki dengan memperbanyak istighfar. Banyak istighfar, banyak rezeki. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12.
Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Dari buku Sepenggal Cerita Sejuta Makna, yang ditulis oleh Abdul Wahid Al-Faizin, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang melazimkan, membiasakan, membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan solusi dari setiap kesempitan, dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 6. Rezeki karena rajin berusaha. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 39-41. Yang berbunyi, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39-41. Meskipun rizki telah diatur, tapi semestinya berusaha itu wajib dilakukan, karena dengan giat bekerja, pintu rizki telah terbuka. 7. Rezeki karena sedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dalam agama Islam, sedekah dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan, tidak hanya karena memberikan manfaat bagi penerima sedekah, tetapi juga karena memiliki keutamaan besar dalam meningkatkan rezeki dan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Sedekah merupakan bentuk amal yang memiliki konsep give to receive, atau memberi untuk menerima. Dalam Islam, memberikan sedekah dianggap sebagai cara untuk membuka pintu rezeki yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa setiap sedekah yang diberikan dengan ikhlas akan mendatangkan balasan yang lebih baik lagi, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, malah akan mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memberikan sedekah secara rutin, seseorang membuka pintu rizki untuk menerima berkah dan rahmat darinya. 8. Rezeki karena bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3, yang berbunyi, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa padanya. Allah akan mendatangkan padanya berbagai manfaat, berupa dimudahkannya rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki dunia dan rezeki akhirat. Sebagian orang mengatakan, orang yang bertakwa itu tidak pernah merasa fakir, miskin atau merasa kekurangan sama sekali. Perlu diketahui bahwa, orang yang bertakwa tidak mungkin dihalangi dari rezeki yang ia butuhkan. Ia hanyalah dihalangi dari materi dunia, yang berlebih sebagai rahmat dan kebaikan padanya. Karena boleh jadi diluaskannya rezeki, malah akan membahayakan dirinya. Sedangkan disempitkannya rezeki, malah mungkin sebagai rahmat baginya. Konsep rezeki dalam Islam, berbeda dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang munafik, maupun orang kafir. Rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sejatinya merupakan bentuk istijrat. Di mana saat mereka terlena, harta akan semakin membawa mereka dalam kesesatan. Manusia pada dasarnya memiliki sifat tamak dan berlebihan. Disinilah agama Islam menjadi aturan agar manusia lebih terkendali. Dan dengan konsep rezeki dalam Islam, seorang muslim akan memahami bagaimana memperlakukan rezeki, khususnya harta. Dalam melihat luasnya rezeki Allah, sebaiknya manusia melakukan introspeksi. Dengannya manusia akan lebih bisa bersyukur, meskipun manusia bersusah payah menghitung rezeki Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan Dia telah memberikanmu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah dengan menyambut rezeki yang Allah berikan dengan bekerja. Hakikat, meskipun rezeki telah dijamin, namun untuk meraihnya diperlukan perjuangan. Dan bermalas-malasan dalam bekerja, merupakan bentuk pengingkaran terhadap rezeki, berupa badan yang kuat dan kesehatan. Nah, sampai di sini dulu kita kupas tentang rezeki. Semoga, setelah menyimak video ini, baraya semua, bisa lebih pandai bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maafkan jika banyak salah dalam penyampaiannya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.